Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan linier. Dalam hal ini linier itu berarti pangkat tertingginya untuk X adalah 1. Sedangkan untuk persamaan kuadrat ini secara umumnya ini memiliki bentuk di mana pangkat tertinggi untuk X-nya adalah 2, di mana nilai A, B, C ini adalah bilangan real dan A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalkan A-nya sama dengan 0, ini berarti semua komponennya hasilnya akan 0. Kemudian di sini bentuk persamaannya akan menjadi BX plus C. Jadi ini pangkat tertingginya menjadi 1 atau sering disebut sebagai persamaan linier. Nah, kemudian untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus ABC atau bisa juga menggunakan model pemfaktoran. Nah, ini bentuk-bentuk dari fungsi kuadrat. Ini jadi bentuknya ini bukan garis lurus, tetapi ada yang memiliki titik puncak. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai pada saat X-nya berada di tanda-tanda yang silang ini, nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, bentuk-bentuk seperti ini bisa kita manfaatkan untuk menentukan nilai BEP atau titik impas. Saya langsung ke contoh latihannya saja. Silakan nanti untuk materinya bisa dieksplor sendiri. Di sini diketahui sebuah perusahaan menghadapi fungsi permintaan I sama dengan 20 min 2P. Kemudian diketahui total biayanya adalah 4Q. Diminta untuk menentukan jumlah barang, berarti menentukan nilai Q yang harus diproduksi pada saat titik BEP. Oke, saya mulai saja. Kemarin untuk BEP terjadi ketika TR ini sama dengan TC. TR itu sendiri adalah perkalian P dan juga Q. Maka kalau teman-teman menemui soal masih dalam bentuk Q, kita rubah dulu dalam bentuk P. Jadi pindah ruas 2P sama dengan 20 min Q. Q-nya proses pindah ruas. Untuk mendapatkan P, maka semua ruas ini dibagi dengan 2. Ini dibagi dengan 2. 2P dibagi 2 hasilnya P. Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10. Kemudian min Q dibagi 2 hasilnya min setengah Q. Maka kita sudah memperoleh persamaan P. Kita gunakan untuk menghitung nilai TR. 10 min setengah Q dikali Q, lakukan perkalian penjabaran, hasilnya 10 Q min setengah Q dikali Q, hasilnya adalah min setengah Q kuadrat. Kemudian kita cari bentuk labanya TR min TC. Ini 10Q dikurangi 4Q hasilnya 6Q dan min setengah Q kuadrat. BEP terjadi ketika perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian ataupun mengalami keuntungan. Maka di sini 6Q min setengah Q kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kalau kita perhatikan Q-nya ini pangkat tertingginya adalah 2. Maka bentuk seperti ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Oke. Dari persamaan ini kita bisa memperoleh nilai A-nya. Walaupun bentuknya di sini tidak teratur, tetapi patokannya adalah selalu AQ kuadrat ditambah BQ ditambah C ini sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa mencari koefisien di depan Q kuadrat. Ini adalah nilai A, berarti nilai A nya adalah min setengah
kemudian nilai B nya adalah angka di depan Q, berarti ada 6. Kemudian untuk unsur konstantannya di sini C, karena tidak ada, berarti kita bisa menuliskan C nya sama dengan 0. Kalau sudah, tinggal dimasukkan ke rumus min B plus minus akar B kuadrat 36 min 4AC diperoleh min 6 plus minus akar 36. Karena komponen yang terakhir ini jawabannya adalah 0. Oke. Nah, ini plus minus ini berarti menandakan Q-nya ada Q1 dan juga Q2. Q1 diperoleh dari ini plus, jadi min 6 ditambah 6 dibagi 1 akar 36 hasilnya 6 ya. Kemudian yang berikutnya Q2 bisa diperoleh dari min 6 dikurangi 6 dibagi min 1, hasilnya adalah 12. Ini adalah kondisi ketika kita memproduksi Q1 nya sama dengan 0 atau 12, maka perusahaan tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Oke, dari persamaan kuadrat tersebut kita juga bisa memperoleh nilai laba maksimal dengan memanfaatkan rumus min B dibagi 2A. B nya tadi min 6, A nya adalah min setengah, maka Q nya diperoleh 6. Sedangkan untuk laba maksimalnya, teman-teman boleh menggunakan persamaan min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A, hasilnya adalah 18. Jadi ketika teman-teman memproduksi 6, ini memperoleh laba maksimal yaitu sebanyak 18. Oke, saya coba ke latihan soal. Diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 20 min sepertiga P, kemudian diketahui biaya tetap 150 dan biaya variabelnya adalah 15. Diminta untuk menentukan jumlah barang yang diproduksi pada saat BEP. Nah, teman-teman, di sini langkah pertamanya masih sama. Ubah dulu persamaan Q menjadi persamaan P. Oke, saya tulis dulu persamaannya. Kemudian lakukan pindah ruas, yang P ke sebelah kiri, kemudian yang Q ke sebelah kanan. Hal ini membuat tanda negatif menjadi positif dan sebaliknya. Berarti sepertiga P sama dengan 20 dikurangi Q. Kemudian kalau sudah akan menjadi P, maka semua ruas harus kita kalikan dengan 3. Sepertiga P dikali 3 hasilnya P. Ini sama dengan 60 min 3I. Oke, kalau sudah, kita bisa memperoleh fungsi TR. Tidak lain adalah perkalian P. Kita masukkan P nya 60 min 3Q dikalikan dengan Q. Kalau sudah, kita jabarkan 60 dikali Q 60Q, kemudian min 3Q kali Q kuadrat. Oke, ini adalah TR. Kemudian untuk menentukan TC, kita diperoleh dari komponennya ada biaya tetap, berarti ada fixed cost, dan juga ada biaya variabel per unit, berarti kali Q. Diperoleh, kita masukkan fixed cost-nya 150 ditambah 15Q.
Langkah berikutnya kita cari labanya, nilai P sama dengan TR min TC. Plus 60G min TC nya kita tulis min 150, kemudian min 15G. Oke, kita selesaikan. Min 3 Q kuadrat, kemudian 60 dikurangi 15 berarti ada plus 45Q, yang ada Q nya disamakan, kemudian baru min 150. Oke, kemudian BEP terjadi ketika nilai labanya sama dengan 0. Pi nya ini adalah sama dengan 0. Nanti kalau sudah kita sama dengankan, maka diperoleh. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa mencari nilai X nya dengan menggunakan persamaan ABC. Di sini nilai A nya ini min 3, kemudian B nya 45 dan C nya adalah min 150. Kita masukkan min B, berarti min 45 plus minus akar B kuadrat 45 kuadrat min 4, A nya min 3, C nya min 150 dibagi 2A, berarti 2 min 3. Ini min 45 plus minus akar, ini hasil pengakarannya, perhitungannya adalah 225 dibagi dengan min 6. Akar 225 hasilnya adalah 15. Kemudian ini tanda plus minus berarti menunjukkan ada dua kemungkinan. Q1 adalah ketika bagian atasnya ini positif, berarti min 45 ditambah 15 dibagi min 6, hasilnya adalah min 30 dibagi min 6, hasilnya 5. Kemudian untuk Q2 adalah ketika operasi yang diberlakukan adalah yang negatif, berarti min 45 dikurangi 15 dibagi dengan min 6, hasilnya min 60 dibagi min 6 tidak lain adalah 10. Nah, ini ketika Q nya yang diproduksi adalah 5 dan juga 10, maka perusahaan tersebut mengalami kondisi BEP atau tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Oke, demikian untuk pembahasan persamaan kuadrat dan penerapannya terhadap bidang ekonomi. Terima kasih.